Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Freyolda dengan NIM 4042178 akan menjelaskan materi tentang peran pemerintah dan negara dalam sistem ekonomi. Pendahuluannya, yang pertama, ekonomi adalah aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pasar tidak selalu berjalan sempurna dan monopoli di pangan dan krisis. Karena itu, peran pemerintah dan negara sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Peran negara berbeda-beda tergantung sistem ekonomi yang dianut. Selanjutnya, sistem ekonomi. Yang pertama, kapitalis. Negara hanya sebagai pengawas minimal mekanisme pasar dominan. Selanjutnya, sosialis. Negara menguasai seluruh faktor produksi dan distribusi. Yang ketiga, campuran. Keseimbangan antara mekanisme pasar dan peran negara. Selanjutnya, Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila termasuk sistem ekonomi campuran. Selanjutnya, landasan peran negara di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 33 menyebutkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini menjadi dasar bagi pengelolaan sektor vital seperti energi, listrik, transportasi, dan telekomunikasi oleh pemerintah. Yang kedua, sistem ekonomi Indonesia menekankan pada asas kekeluargaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, sehingga negara tidak hanya menjadi pengatur, tapi juga aktif sebagai pelaku ekonomi. Yang ketiga, negara hadir untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tapi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, peran utama pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, regulator, membuat aturan dan kebijakan. Yang kedua, stabilisator, menjaga keseimbangan ekonomi makro. Yang ketiga, distribusi, menciptakan pemerataan dan keadilan sosial. Yang keempat, produsen, menjalankan usaha di sektor strategis. Yang kelima, konsumen, membeli barang dan jasa untuk pembangunan. Selanjutnya, peran sebagai regulator. Yang pertama, menetapkan kebijakan fiskal, pajak, APBN, subsidi. Yang kedua, kebijakan moneter, pengadilan inflasi dan suku bunga. Yang ketiga, aturan perdagangan, investasi, dan ketenaga kerjaan. Yang keempat, contohnya di Indonesia yaitu kebijakan harga BBM, aturan impor beras, undang-undang cipta kerja. Selanjutnya, peran sebagai stabilisator. Yang pertama, pemerintah berfungsi menjaga stabilitas ekonomi agar masyarakat tidak terdampak parah oleh guncangan ekonomi global maupun domestik. Kedua, stabilisasi dilakukan dengan cara mengendalikan inflasi, menstabilkan kurs, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Contoh di Indonesia yaitu yang pertama, penyaluran bantuan sosial selama pandemi COVID-19 untuk menjaga konsumsi masyarakat. Yang kedua, subsidi energi seperti BBM, listrik, gas untuk melindungi daya beli masyarakat miskin. Selanjutnya, peran sebagai distributor. Yang pertama, pemerintah harus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya kelompok elit. Yang kedua, upaya distribusi dilakukan melalui penyediaan layanan publik, subsidi, dan program bantuan sosial untuk kelompok miskin dan rentan. Contoh di Indonesia itu PT Program Indonesia Pintar yang memberikan bantuan biaya pendidikan. Yang kedua, BPJS Kesehatan yang menjamin layanan kesehatan dengan biaya terjangkau. Selanjutnya, peran sebagai produsen. Yang pertama, pemerintah mendirikan BUMN untuk mengelola sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua, tujuannya adalah memastikan masyarakat dapat mengakses barang dan jasa vital dengan harga terjangkau dan ketersediaan terjamin. Contoh di Indonesia yaitu Pertamina sebagai pengelola minyak dan gas, PLN sebagai penyedia listrik nasional, PT KAI yang menyediakan transportasi massal. Tantangan peran pemerintah. Yang pertama, efisiensi BUMN masih rendah, banyak perusahaan negara yang mengalami kerugian sehingga membebani APBN. Yang kedua, korupsi, birokrasi berbelit, dan lemahnya pengawasan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang ketiga, globalisasi dan perdagangan bebas menimbulkan persaingan ketat yang dapat merugikan industri lokal. Yang keempat, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Kesimpulannya yaitu negara memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi, bukan hanya sebagai pengatur aturan, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang menjaga stabilitas, pemerataan, dan ketersediaan layanan publik. Dalam konteks Indonesia, peran ini dilandaskan pada Undang-Undang 1945 dan diwujudkan dalam sistem ekonomi Pancasila yang menekankan asas kekeluargaan serta keadilan sosial. Contoh nyata seperti subsidi BBM, bantuan sosial, dan program makanan bergizi gratis membuktikan bahwa pemerintah hadir langsung dalam kehidupan ekonomi rakyat. Meski demikian, tantangan berupa inefisiensi, praktik korupsi, dan tekanan global harus diatasi dengan kebijakan yang lebih transparan, inovatif, serta berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, peran pemerintah akan semakin relevan dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.